namanya sangat indah sekali, iman. Maknanya perkumpulan, ya, atau ikatan. Saudara yang dirahmati Allah, saya datang ke Malaysia itu sekali, ya, ke wilayah Johor. Kalau di sana namanya tidak wilayah, ya, negeri, ya. Johor itu negeri, ya. Negeri yang paling barat. Timur. Ya, berarti saya harus datang ke Malaysia dari satu kali, ya, supaya saya paham. Mana yang selatan, mana yang utara. Saya masuk dari Singapura ke Johor dalam sebuah acara pertemuan tentang kajian Islam. Setelah saya datang ke Jatinangor, rupanya banyak juga yang masih ke Malaysia di kota Jatinangor ini. Sebuah kota kecil, tetapi mampu menarik. Ada berapa orang ini? 100, ya, lebih, ya, atau kurang? Apakah ini semuanya dari fakultas kedokteran? Enggak. Oh, dari seluruh mahasiswa yang ada di universitas. Ya, subhanallah, ya. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang sangat bagus sekali. Dan apa yang mengikat antara Malaysia dan Indonesia? Yang mengikat antara Malaysia dan Indonesia itu adalah namanya sama dengan ikatan yang kalian gunakan, iman. Jadi yang membedakan Malaysia dan Indonesia itu batas negara, katanya gitu, ya. Mereka mengatakan membatasi Indonesia dan Malaysia itu adalah batas negara. Di batas negara itu kan batas imaginary border, sebenarnya tidak ada batas. Kalau untuk orang Islam, batasan itu adalah akidahnya. Jika akidahnya sama, maka dunia ini tidak ada batasan. Selama akidah orang itu sama-sama iman kepada Allah, maka semua manusia ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dan tanah airnya pun adalah tanah air Islam. Tanah air Islam. Oleh karena itu zaman dahulu kekuasaan Islam membentang, mulai dari Maroko sampai ke India, sampai ke Iran, sampai ke benua Eropa. Tidak ada batasnya. Yang membatasi hanya iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga membedakan antara negeri Islam dan negeri kufur. Negeri Islam dan negeri kufur. Oleh karena itu, yang mempertemukan kita sebenarnya adalah keimanan. Ini juga iman itu pula yang mendorong kita melangkahkan kaki datang ke tempat ini, membuat acara peringatan datangnya Idul Adha atau Idul Kurban. Dan ini adalah acara yang sangat baik sekali. Kita berbicara tentang kedudukan peristiwa kurban di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam pada masa sekarang. Saya bertanya, dari tadi saya berbicara seperti ini, saudara-saudara paham apa tidak? Ya. Terima kasih. Kalau saya berbicara di Malaysia atau di Singapura, saya sering bertanya, ada yang tidak paham ya? Terkadang ada juga yang tidak paham, ya. Tapi karena di Singapura dan Malaysia sekarang sudah banyak sinetron, sehingga apaan lu? Oh, tahu, ya. Apaan lu? Tahu apaan lu? Ya. Jadi karena ada banyak sinetron dan lagu-lagunya Peter Pan, ya. Betul kan? Sehingga mereka paham dengan bahasa Indonesia. Jadi kita berbicara tentang peristiwa Idul Kurban yang dicontohkan, yang berasal dari keteladanan seorang nabi. Nabi ini dijuluki sebagai Abul Anbiya.
adalah Nabi Ibrahim. Jadi kalau dalam akidah Islam, semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, ya, semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berasal dari Ibrahim. Ada berapa nabi setelah Nabi Ibrahim? Ya, yang disebutkan ada kurang lebih sekitar 15 nabi. Tetapi nabi-nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu ada ribuan nabi. Antara Musa dengan Isa saja ada lebih dari 1000 orang nabi. Tetapi tidak diceritakan namanya. Nah, semua nabi yang berasal setelah Ibrahim, yang datang setelah masa Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Yakub, Ismail, itu semuanya berasal dari Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya. Saudara-saudaraku, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, peristiwa haji, peristiwa kurban adalah dua peristiwa yang berisi keteladanan dari Nabi yang besar ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam peristiwa perjuangan Nabi Ibrahim kita akan menemukan makna pengorbanan yang luar biasa. Itu kalau kita melakukannya zaman sekarang mungkin sangat sulit, mungkin tidak bisa, sangat sulit atau bahkan mungkin tidak bisa. Jadi kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim, coba perhatikan di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di kota apa? Di negara apa? Saya yang tahu. Nabi Ibrahim lahir di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia itu masa sekarang sama dengan Iran. Kurang lebih itu di Iran. Mesopotamia yang kerajaannya itu adalah kerajaan Babilonia ya, atau Babel disebutnya dalam Alkitab. Itu adalah tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Dan beliau besar di sana, diangkat sebagai seorang nabi di Babilonia, sampai kemudian akhirnya beliau terusir dari Babilonia tersebut dalam sebuah peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Apa itu? Peristiwa perlawanan Ibrahim menghadapi seorang raja yang sangat kejam yang bernama Raja Namrud. Ya. Dalam peristiwa perlawanan Ibrahim dengan Namrud ini, kita tahu akhir ceritanya Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Namun Allah sebelum peristiwa yang terjadi, Allah berfirman, berkata pada apinya, ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah dirimu dingin dan tidak menyakiti Ibrahim yang akan dilemparkan ke dalam tubuh. Sehingga meskipun Ibrahim masuk ke dalam api yang sangat besar, yang menyala adalah api itu sama sekali tidak menyentuh dan melukai Ibrahim. Nah, cerita ini kemudian berlanjut. Ibrahim keluar dari negeri Mesopotamia dan singgah di negeri Palestina.